Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di pertemuan ini, kita akan coba membahas mengenai seperti apa konsep dasar komunikasi organisasi. Saya akan coba memetakan dari definisi organisasi. Kalau kita lihat, banyak sekali definisi organisasi yang disampaikan oleh berbagai pakar tentunya. Misalnya kalau kita searching saja di Google itu akan muncul ratusan bahkan ribuan definisi tentang apa itu organisasi. Nah, dalam hal ini saya mencoba mengambil satu definisi yang menurut saya ini cukup komprehensif. Ini saya ambil dari Daniel Katz dan Robert Kagan dalam bukunya The Social Psychology of Organization. Dia bilang bahwa yang namanya organisasi itu aktivitas kolektif yang bertujuan untuk mencapai hubungan dalam sebuah sistem. Transformasi energi menjadi sistem dan produk yang dihasilkan melalui sistem. Dari definisi ini, kita bisa mengambil bahwa setidaknya ada beberapa kata kunci. Pertama, bahwa yang namanya organisasi itu adanya aktivitas kolektif. Aktivitas kolektif ini akan menjadi sebuah organisasi kalau memiliki tujuan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya organisasi itu kan terdiri dari berbagai kepentingan, kebutuhan, harapan, cita-cita, motivasi dari orang per orang. Yang kemudian orang per orang ini membangun kesepakatan, berbuah jadi sebuah organisasi, dan pada akhirnya yang tadinya ada harapan, kepentingan, cita-cita yang bersifat personal, mau tidak mau kemudian diarahkan untuk pencapaian tujuan yang bersifat kolektif. Maka organisasi di sini, kata kunci yang kedua, selain aktivitas kolektif, adanya tujuan yang sama. Pada akhirnya aktivitas kolektif dan tujuan yang sama ini dilakukan untuk mencapai hubungan dalam sebuah sistem. Ciri dari adanya sebuah organisasi memiliki sistem, memiliki aturan, memiliki norma, memiliki tata tertib. Nah, tata tertib, aturan, norma yang berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, berperilaku, bertindak, dan lain sebagainya untuk pencapaian tujuan yang diharapkan, itulah yang disebut dengan sistem. Nah, muara dari aktivitas kolektif yang bersifat tujuan kemudian menghasilkan sebuah sistem ini pada akhirnya nanti menghasilkan dua hal. Satu, adanya transformasi energi, yang kedua adanya produk yang dihasilkan. Kalau transformasi energi, sederhananya kayak gini, bahwa apapun aktivitas kita, sedikit atau besar, akan dipengaruhi oleh organisasi. Atau bagaimana tujuan dari sebuah organisasi akan ditentukan dari kesepakatan orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, itulah yang disebut dengan transformasi energi. Yang kedua, organisasi juga melahirkan produk. Apa yang dihasilkan dari produk sebuah organisasi? Adanya kebijakan, adanya aturan, adanya mentalitas kepemimpinan, itulah salah satu bagian dari produk organisasi. Nah, kalau kita lihat, rekan-rekan sekalian, dari berbagai definisi yang ada, kita bisa memetakan bahwa ada dua perspektif tentang organisasi. Pertama ada perspektif institusional, yang kedua ada perspektif interaksional. Kalau perspektif institusional, di situ menempatkan organisasi seperti kata benda, layaknya kata benda. Karena di situ yang jadi patokan utamanya adalah organisasi sebagai sebuah struktur. Ada tingkatan, ada hierarki, ada tanggung jawab, ada kewenangan, dan lain sebagainya. Nah, pada titik ini kita menilai bahwa organisasi itu seperti kata benda atau seperti benda yang mati yang sangat tergantung pada siapa yang menghidupkannya. Dengan kata lain, disinilah perspektif institusional memandang organisasi sebagai sebuah struktur. Yang kedua, perspektif interaksional. Kalau perspektif interaksional, dia melihat bahwa organisasi itu ibarat sebuah proses, ada dinamika. Karena sangat tergantung pada siapa yang menggerakkannya. Maka pada poin ini, perspektif interaksional memandang dari sudut pandang sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi itu. Maka disinilah organisasi ditempatkan sebagai sebuah subjek, kata kerja. Ada dinamika, ada upaya untuk terus melakukan perubahan, untuk terus melakukan kemajuan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita lihat juga, organisasi itu memiliki karakteristik. Pertama, karakteristik organisasi itu dia akan menampilkan satu relasi. Yang relasi ini berkaitan dengan adanya proses interaksi yang ada di dalamnya. Yang kedua, organisasi itu memiliki tujuan. Tujuannya bisa bersifat ideologis. Kalau bersifat ideologis berarti
upaya organisasi untuk memastikan adanya militansi, loyalitas, kedisiplinan yang ada di internal organisasi itu. Sementara tujuan yang bersifat pragmatis ini bisa kita maknai sebagai upaya bagaimana organisasi menjadi sebuah panggung apresiasi. Organisasi menjadi sebuah budaya yang bisa saling memberikan penghargaan satu sama lain. Itu yang disebut dengan tujuan pragmatis. Yang ketiga, organisasi itu ada pembagian peran. Ada ketua, sekretaris, bendahara, itu secara struktural. Yang dalam peran itu ada peranan. Apa peranannya? Peranan ini berkaitan dengan kewenangan. Makanya antara ketua memiliki kewenangan yang berbeda dengan anggota. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, organisasi memiliki regulasi. Ada aturan. Aturan ini kadang-kadang bersifat formal, artinya mengikat, tapi tidak sedikit juga aturan-aturan yang padanya bersifat impersonal. Ya kan? Kemudian organisasi memiliki prosedur, dan yang paling penting karakteristik organisasi itu berkaitan dengan proses manajemen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian tipe organisasi. Kalau kita merujuk pada definisi dari Peter Blau dan Richard Scott, di situ dikatakan setidaknya ada 4 tipe organisasi. Ada organisasi yang bersifat mutual benefit, artinya saling menguntungkan. Ada organisasi yang memang concern pada urusan bisnis, ada organisasi yang memberikan pelayanan, service organization, dan ada organisasi yang terdiri dari berbagai kumpulan untuk mencapai persemakmuran atau apa yang menjadi tujuan dari kesepakatan dari orang-orang yang tergabung di organisasi itu. Kita lanjut pada konsep yang kedua tentang komunikasi. Tentu juga berkaitan dengan komunikasi itu ada banyak sekali teori tentang komunikasi. Tapi dalam kaitannya dengan organisasi, saya mencoba mengambil satu teori dari Thomas Harris dalam bukunya Fly Organizational Communication. Ini edisi kedua ya. Kata dia yang disebut dengan komunikasi itu adalah sumber kehidupan organisasi. Dia mengibaratkan komunikasi itu ibarat lem yang mengikat organisasi, ibarat minyak yang memperlancar organisasi, benang yang mengikat sistem organisasi, kekuatan yang menjadi tujuan utama dari sebuah organisasi, dan pada akhirnya semuanya menjadi agen pengikat yang mengikat semua hubungan. Dalam definisi ini kita menemukan bahwa betapa pentingnya peran komunikasi atau fungsi komunikasi dalam upaya mempertahankan eksistensi organisasi atau juga memastikan adanya tata kerja yang berjalan dengan baik dalam upaya-upaya mencapai tujuan. Nah, berkaitan dengan komunikasi ini juga ada 2 perspektif utama model komunikasi. Ada yang disebut dengan transmission model, ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Dalam pandangan mereka yang namanya komunikasi itu ya terdiri dari 3, ada orang yang mengirimkan, ada sumber pesan, dan ada penerima. Maka komunikasi dalam pandangan ini disebut sebagai peristiwa yang sifatnya mekanis. Ada orang yang hendak mengirimkan pesan, ada pesan yang ingin dikirimkan, dan ada orang yang menerima. Sementara perspektif yang kedua, ada yang disebut dengan transaction model. Kalau dalam transaction model, di sini komunikasi tidak hanya dipandang sebagai peristiwa yang sifatnya mekanis. Tapi hasil akhir dari sebuah komunikasi adanya the meaning, adanya pemaknaan. Bagaimana seorang komunikator, orang yang mengirimkan pesan, dia mengemas pesan-pesannya agar bisa dipastikan dikirim kepada yang menerima, dan pada saat pesan dikirim, diterima oleh komunikan, dia kemudian memastikan bagaimana pesan itu ditafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau apa yang dimaksud oleh komunikator. Maka kalau kita gambarkan, kita akan menemukan seperti ini. Ini transmission model. Coba kita lihat. Di sini ada seorang sender pengirim pesan, di sini ada pesan komunikasinya, media yang terpilih, dan di sini kemudian ada penerima. Noise atau hambatan komunikasi itu pasti terjadi, tapi terjadi hanya pada aspek bagaimana mengemas pesannya dan pada pemilihan media yang kemudian kita gunakan. Sementara kalau kita lihat gambaran transaction model, kita lihat begitu sangat kompleks. Pada saat kita memaknai sebuah pesan, tidak serta-merta pesan itu bisa dimaknai begitu saja, begitu. Tapi ada upaya-upaya yang lain yang harus kita lakukan. Bagaimana kemudian hambatan itu berlangsung pada wilayah perbedaan latar belakang,
sosial, budaya, fisikal, bahkan psikologikal gitu ya. Kemudian juga sosiologis, yang perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya mengharuskan baik komunikator maupun komunikan melakukan co-creation of meaning. Dia melakukan pemaknaan terhadap proses pesan yang dilakukan, begitu. Maka disitulah bedanya antara transmission model dengan transaction model. Maka yang terakhir, apa itu komunikasi organisasi? Kalau kita merujuk pada pendapat Krebs dalam organizational communication, dia bilang bahwa yang namanya komunikasi organisasi itu adalah kolektivitas sosial, di mana orang-orang mengembangkan pola interaksi rutin dalam upaya, ini kata kuncinya, mengkoordinasikan kegiatan dan usaha. Untuk apa perlu adanya koordinasi kegiatan dan usaha? Agar kita bisa mencapai tujuan pribadi maupun tujuan kelompok yang berlangsung. Maka pada titik ini poinnya adalah bagaimana komunikasi organisasi itu memastikan adanya koordinasi dari setiap gagasan, perasaan, pengalaman, dan bahkan tindakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk memastikan tujuan organisasi bisa tercapai. Itulah komunikasi organisasi. Kalau kita rujuk lagi, ada beberapa karakteristik komunikasi organisasi. Pertama, komunikasi organisasi itu ada kolektivitas sosial. Kedua, ada tujuan yang bersifat organisasi dan individual. Ketiga, ada aktivitas yang terkoordinasi. Keempat, ada struktur organisasi. Dan yang terakhir, yang paling penting, ada lingkungan organisasi. Pada akhirnya kolektivitas ini gitu ya, yang terjadi dalam sebuah organisasi itu, ini akan melahirkan lingkungan organisasi. Maka salah satu ciri atau karakteristik untuk mengukur bagaimana organisasi itu baik ataupun juga sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, kita bisa mengukurnya dari apa yang disebut dengan lingkungan organisasi. Sebab salah satu penilaian dari lingkungan organisasi itu adanya budaya komunikasi. Nah, bagaimana hubungan komunikasi dengan organisasi? Setidaknya ada beberapa hubungan yang perlu kemudian kita pahami dari kaitannya dengan bagaimana komunikasi dengan organisasi itu. Pertama, bahwa kita lihat komunikasi itu bersifat terbuka. Artinya ada pengaruh eksternal dan internal. Yang kedua, padanya nanti komunikasi itu melibatkan perasaan, sikap, kemampuan, hubungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada regulasi, komunikasi bersifat jangka panjang, dan pada akhirnya aplikasi komunikasi dalam sebuah organisasi bisa dalam bentuk formal maupun informal. Maka ruang lingkup dari kajian komunikasi organisasi itu, kalau kita merujuk pada pendapat Littlejohn dan Voss, di situ dibilang, setidaknya ada 5. Pertama, bahwa organisasi diciptakan melalui komunikasi. Jelas bahwa kolektivitas sosial itu tidak akan terwujud tanpa adanya komunikasi. Kedua, organisasi itu berfungsi untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan individu. Itu yang disebut dengan aspek ideologis dan pragmatis. Ketiga, kegiatan komunikasi dalam organisasi pada akhirnya menciptakan pola-pola interaksi. Ini yang disebut dengan lingkungan organisasi. Proses komunikasi yang keempat, menciptakan karakter dan budaya organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi itu juga pada akhirnya akan menciptakan hambatan atau menghilangkan hambatan itu sendiri dengan proses koordinasi yang dilakukan. Nah, terakhir rekan-rekan sekalian, dalam tradisi pengkajian komunikasi organisasi, kita akan menemukan ada 3 tradisi metodologi. Ada yang disebut dengan positivistic tradition, ada interpretive tradition, dan ada critical tradition. Insya Allah berkaitan dengan 3 tradisi kajian dalam komunikasi organisasi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum tentang seperti apa komunikasi organisasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.